Memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Maududi Abdullah di ceramah singkatnya tadi mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah memimpin doa bersama. Ada dua analisa untuk teks atau ceramah orang ini. Yang pertama, apakah dia itu benar? Artinya yang disampaikan itu sesuai fakta, berarti dia jujur. Atau dia dusta, artinya yang dia sampaikan tidak sesuai dengan fakta. Hanya dua saja. Karena kalam dia itu adalah kalam khobar kalau dalam balaghah. Jadi yang bisa ditelaah apakah benar atau salah. Benar artinya sesuai fakta, salah artinya asal ngomong tidak sesuai fakta. Bagaimana untuk mentelaah ini? Sederhana saja. Kita ingin tahu apa yang dilakukan Nabi, yaitu dengan membaca hadis-hadisnya. Imam Ibnu Katsir tidak kurang-kurang menjelaskan bahwa Nabi pernah memimpin doa bersama. Saya ulangi lagi. Ibnu Katsir bahkan sampai 3 kali menuliskan hadis yang sama. Yang pertama dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir juga. Yang ketiga dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir juga. Menuliskan hadis riwayat Imam Ahmad. Dan juga ada dalam kitab sahihnya atau sunannya Imam At-Tirmidzi. Bahwa Nabi pernah ketika perang Uhud selesai, orang-orang musyrik sudah pulang, lamma in kafa'al musyrikuna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Ini penuturan seorang sahabat. Apa sabda Nabi? Istawu hatta uthniya ala rabbi. Itu kalau kita bahasa Indonesia kan, berbaris yang rapi. Saya mau berdoa kepada Allah. Kemudian sahabat itu berbaris membentuk saf. Lalu Nabi berdoa. Ini kira-kira doa bersama apa bukan, kan begitu. Itu Nabi memimpin doa apa bukan gitu. Pikiranmu itu Nabi berdoa terus sahabat itu disuruh berbaris, suruh ngapain? Dan doanya populer ini. Salah satunya Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Imam Ibnu Katsir merilis hadis riwayat Imam Ahmad ini di dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Lalu dari petikan ulaika humur rasyidun itu Ibnu Katsir menghadirkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi menginstruksikan para sahabatnya untuk berbaris dan Nabi membacakan doa. Mari kita buktikan sama-sama apa yang saya sampaikan. Wa qauluhu ulaika humur rasyidun. Ini adalah potongan terakhir dari Al-Hujurat ayat 7 yang tadi saya bacakan. Ai al-muttasifuna bihadhihi sifati hum ar-rasyiduna. Ya. Jadi ar-rasyidun itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan. Apa? Yaitu habbaba ilaihim al-iman. Allah jadikan hati mereka mencintai iman, dan iman itu terhias dalam hati mereka. Wa karroha ilaihim al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan hati mereka itu punya kebencian yang dahsyat kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itulah orang-orang ar-rasyidun, kan begitu. Kemudian perhatikan qala al-Imam Ahmad. Jadi ini Imam Ibnu Katsir merilis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazzari, haddatsana Abdul Wahid bin Aiman Al-Makki, an Ibni Rifa'ah Az-Zaraki an abihi. Jadi ada orang namanya Ibnu Rifa'ah Az-Zaraki,
Beliau meriwayatkan hadis dari bapaknya sehingga sebutnya an abihi qala. Bapaknya Ibnu Rifa'ah ini berkata, lamma kana yaumu Uhudin wangkafa al musyrikuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Uhud, orang-orang musyrik itu sudah pulang. Jadi orang-orang Islam itu sedang kekalahan, sedang kalah gitu kan. Musuh sudah pulang, sudah tuntas perang itu. Nabi bersabda, istawu hatta uthniya ala rabbi azza wa jalla. Rapatkan barisan atau samakanlah barisan kalian, atau berbarislah dengan lurus. Begitu ya arti pasnya ya. Saya mau berdoa kepada Tuhan saya. Kemudian bapaknya Ibnu Rifa'ah melanjutkan, fasoru khalfahu sufufan. Maka para sahabat itu di belakang Nabi berbaris menjadi soft ya. Beberapa soft ya. Jadi Nabi menyuruh mereka berbaris, lalu mereka berbaris, dan ketika Nabi menyuruh mereka berbaris, Nabi bilang, saya mau berdoa kepada Allah. Coba di angan-angan, ini doa bersama bukan gitu. Ini sama dengan yang kita lakukan atau seperti apa kan begitu. Kemudian faqala, maka Nabi bersabda, Allahumma lakal hamdu kulluhu, Allahumma la qabida lima basattah wa la basita lima qabattah wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma absud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqima alladhi la yahulu wa la yazulu. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal qiyamati wal amna yawmal khawfi. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'tana. Allahumma habbib ilainal imanah wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis solihin. Ini kan doa yang populer. Ya Allah, tidak ada yang bisa membuat sesuatu itu sempit kalau Engkau lapangkan. Tidak ada yang bisa membuat sesuatu itu lapang kalau Engkau sempitkan. Maka lapangkanlah berkah-Mu kepada kami, rezekimu dan keagungan darimu. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kalau Engkau menyesatkan orang itu. Tidak ada yang bisa menyesatkan orang kalau Engkau memberi dia petunjuk. Lindungilah kami dari seburuk-buruk apa yang Engkau berikan dan dari seburuk-buruk apa yang Engkau larang atau apa yang tidak Engkau berikan. Tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu itu jauh kalau Engkau ingin itu dekat. Tidak ada yang seseorang atau siapapun yang bisa menjadikan sesuatu itu dekat kalau Engkau ingin itu jauh. Ya Allah, jadikanlah kami ini punya kecintaan kepada keimanan, dan jadikanlah keimanan itu perhiasan dalam hati kami. Jadikanlah kami ini orang yang membenci kekafiran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan, dan jadikanlah kami ini dari orang-orang yang ar-rasyidun, itu orang-orang yang yattasifu bihadhihi sifah. Ya seperti ya di tafsir yang atas itu kan, memiliki sifat-sifat seperti itu, mencintai keimanan, membenci kekafiran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Ini doa sangat populer. Allahumma ahyina tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami ini mati dalam keadaan Islam, hidup pun dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bisolihin, dan nanti pertemukanlah atau jadikanlah kami nanti bersama orang-orang yang soleh. Ini kan doa Nabi dibaca ketika sahabat berbaris di belakangnya, kan begitu. Ya terserah kamu anggap ini bukan doa bersama atau kamu anggap ini doa apa, ya terserah. Tetapi ya kamu bayangkan saja itu kira-kira seperti apa prosesnya. Kalau orang ngomong baris, saya mau berdoa, itu kira-kira doa bersama bukan? Kalau kamu mau cari redaksi Nabi yad'u bidu'ain jama'iyyin, ya sampai bego juga nggak nemu.
Apalagi kamu mau cari Nabi memimpin doa di acara reuni jamaah haji. Duh, di mana nyarinya? Tetapi kan faktanya, perang Uhud itu kan orang-orang muslim kalah. Orang musyrik menang, mereka pulang. Nabi berdoa. Ya sama dengan kita misalnya ditimpa musibah lalu berkumpul beristighosah berdoa. Kalau yang lebih pas lagi istisqa, ada prosesi memimpin doa lalu diaminkan oleh yang lain. Khutbah Jumat, khotib memimpin doa. Gimana bisa ngomong Nabi tidak pernah memimpin doa bersama? Kunut nazilah, Nabi membacakan doa. Sahabatnya membaca juga kan, amin. Bahkan hadis yang sudah populer juga, riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya. Tidaklah berkumpul sebuah kaum, kemudian sebagian dari mereka berdoa ya, dan yang lain mengatakan amin, kecuali Allah mengabulkan. Kalau kita belajar usul fiqh, dan redaksi illa ajabahumullahu ini adalah menentukan hukumnya. Mari perhatikan. Dalam nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis, tidak semua itu menjelaskan ini wajib, ini sunnah, ini haram. Enggak. Kesimpulan hukum wajib, kesimpulan hukum sunnah, kesimpulan hukum makruh, kesimpulan hukum haram itu dari mentelaah hadisnya, mentelaah ayatnya. Jadi kalau ada satu teks, ini materi dasar dalam usul fikih itu. Qawaidul istinbatin nas, cara menyimpulkan nas. Ulama-ulama usul fikih itu bagaimana menyimpulkan nas? Apabila dalam nas itu ada di situ janji pahala misalnya, ada di situ pujian misalnya tentang sebuah pekerjaan, ada di situ iming-iming yang baik misalnya, salah satunya Allah kabulkan, itu kan iming-iming yang baik. Maka hukumnya kalau nggak wajib ya sunnah. Berarti dengan seperti ini, orang yang satunya berdoa, yang lain mengaminkan, Allah janjikan pengijabahan atau pengkabulan, berarti ini janji yang baik. Berarti hukumnya minimal sunnah. Tidak mungkin tidak boleh, tidak mungkin haram, tidak mungkin makruh. Tidak mungkin Allah menjanjikan sesuatu yang baik kepada pekerjaan yang terlarang. Jadi orang yang berdoa bersama itu setidaknya masuk kepada qauli Nabi ini. Tetapi yang lebih spesifik kalau menjawab, Nabi pernahkah memimpin doa berjamaah? Pernah itu. Ketika pasca perang Uhud. Jadi mereka ini Salafi Wahabi kan selalu akrab dengan narasi laukana khairon lasabakuna. Kalau ini baik, mesti orang-orang dulu, para salafus soleh sudah melaksanakan itu. Itu bukan hadis, itu bukan ayat, itu qaulnya Ibnu Katsir, terinspirasi dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Artinya kalau mau ikut Ibnu Katsir juga, di satu sisi Ibnu Katsir merilis Nabi memimpin doa bersama. Kenapa ini tidak kalian baca? Kenapa yang dibaca dari Ibnu Katsir yang mendukung kalian saja? Oh, laukana khairon. Kalau itu baik pasti sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Laukana khairon ma sabakuna. Di mana ucapan itu adalah ucapan orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik meledek orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Seandainya iman kepada Muhammad itu hal yang baik, tidak mungkin kalian lebih dulu dari kami. Mesti kami yang lebih dulu, karena kami orang terpelajar, orang terdidik, orang yang mengerti mana yang benar, mana yang salah. Faktanya kalian orang-orang bodoh dulu yang ikut. Berarti itu bukan hal yang baik. Itu bahasa aslinya, bahasa Al-Qur'annya. Laukana khairan ma sabakuna. Kalau ini dakwah Muhammad benar, tidak mungkin orang-orang bodoh yang duluan ikut. Mesti kami pembesarnya yang ikut. Karena standar benar dan salah itu adalah bagi orang yang berpikir. Standar orang berpikir adalah orang-orang para pembesar, orang-orang cerdas, kan begitu pola pikir mereka. Tapi kata Ibnu Katsir, kalau untuk Ahlussunnah wal Jamaah dirubah. Laukana khairon lasabakuna. Seandainya pekerjaan ini baik, maka mesti ulama-ulama zaman dulu, mulai sahabat, tabi'in, salafus soleh, itu mesti melakukannya. Ini kan sering kita dengar ya. Walaupun ya tentu itu bukan hadis ya. Tidak ada hadis Nabi seperti itu. Artinya dalam relasi seperti itu tidak ada. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.